Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi sebelumnya yang terhormat kepada Abi Hanif dan Amidah selaku pengasuh pondok Supportkan dari Bismillah. Jadi dan tidak lupa pula kepada kedua orang tua saya yang telah mensupport saya. Nah, jadi di sini saya akan presentasikan tentang kitab Mahkota Sulaiman, yaitu tentang kepatuhan dan kekuatan angin. Nah, jadi kemarin saya telah menjelaskan bahwa salah satu mukjizat Nabi Sulaiman alaihissalam yaitu adalah bisa mengendalikan angin mempunyai kendaraan yang berupa angin. Nah, jadi di sini saya akan mempresentasikan tentang kepatuhan dan kekuatan angin itu. Nah, jadi angin itu mempunyai kekuatan yang dahsyat dan daya tempuh yang dahsyat juga. Nah, jadi Nabi Sulaiman ini mempunyai permadani yang lebar dan panjangnya itu sepanjang 1 farsah. Nah, jadi 1 farsah yaitu pada zaman sekarang 1 farsah itu adalah 3 mil. Sedangkan 1 mil itu adalah 400 meter kalau salah. Nah, sedangkan pada zaman dahulu 1 farsah yaitu adalah berjalannya unta selama 1 bulan. Nah, jadi misalnya itu unta dari kota A ke kota B berjalan 1 bulan, maka panjang permadaninya itu dari kota A ke kota B sepanjang dan lebar itu. Nah, kemudian ada ulama yang mengatakan bahwa 1 farsah yaitu adalah 8 km dan ada yang mengatakan bahwa 1 farsah itu adalah 7,5 km. Nah, jadi angin adalah sebuah kendaraan yang ditumpangi oleh Nabi Sulaiman alaihissalam. Nah, jadi angin ini memiliki kepatuhan apabila Nabi Sulaiman ini patuh. Nah, jadi misalnya tuh pada suatu hari Nabi Sulaiman memakai gamis baru dan Nabi Sulaiman itu posisinya itu berada di atas kendaraan, di atas permadani yang sedang dikendalikan oleh angin. Nah, kemudian Nabi Sulaiman kan memakai gamis baru. Kemudian di dalam hati Nabi Sulaiman merasa bangga bahwa dia mempunyai gamis baru. Kemudian angin pun menurunkan Nabi Sulaiman. Kemudian Nabi Sulaiman berkata, "Wahai angin, wahai angin, aku tidak memerintahkanmu untuk menurunkanku." Nah, kemudian angin menjawab, "Sungguhnya aku patuh kepadamu apabila kamu patuh kepada Allah." Nah, jadi seperti itu. Nah, jadi pada saat itu posisinya itu berada di Yerusalem, Palestina, yaitu berada di kota Syam, yang zaman sekarang itu kota Syam. Nah, jadi pada saat itu nama anginnya itu adalah angin Soba. Nah, ada sebuah kisah yang mengatakan bahwa Nabi Sulaiman itu sedang berjalan-jalan, memakai angin Soba, memakai permadani yang dikendalikan oleh angin Soba. Nah, pada pagi hari Nabi Sulaiman berangkat dari kota A ke kota B misalnya itu. Nah, itu selama dari kota ke kota B dari pagi sampai siang. Kemudian Nabi Sulaiman beristirahat sejenak. Kemudian Nabi Sulaiman itu bangun dan melaksanakan perjalanannya lagi, kemudian dari kota B ke kota C, kemudian istirahat lagi. Kemudian Nabi Sulaiman itu memulai perjalanannya sampai sore dari kota C ke kota D. Sedangkan selisih antara kota itu adalah sama seperti berjalannya unta 1 bulan. Misalnya dari kota A ke kota B, unta 1 bulan itu berjalan. Kemudian dari kota B ke kota C, perjalanannya itu adalah unta 1 bulan berjalan tanpa berhenti. Sedangkan dari kota C ke kota D sama. Nah, sedangkan Nabi Sulaiman menempuh dari kota A sampai kota D dengan istirahat itu hanyalah setengah hari. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa Nabi Sulaiman itu dapat menguasai dunia dari barat sampai timur. Nah, kemudian Nabi Sulaiman dapat memahami perkataan binatang, jin maupun setan. Nah, jadi telah seperti yang telah presentasikan kemarin bahwa Nabi Sulaiman dapat memahami bahasa binatang. Nah, kemudian Nabi Sulaiman alaihissalam ini adalah salah satu orang yang mewarisi Nabi Daud alaihissalam. Nah, jadi kata mewarisi ini bukan mewarisi sebenarnya, tetapi
Nabi Sulaiman alaihissalam ini dianugerahkan sesuatu yang sama seperti Nabi Daud alaihissalam. Nah, jadi diwarisi yang sama seperti Nabi Daud alaihissalam. Nah, Nabi Daud alaihissalam dia diwarisi oleh ilmu. Nabi Sulaiman juga sama diwarisi oleh ilmu. Kemudian Nabi Daud alaihissalam itu diwarisi oleh kerajaan dan menjadi hakim. Kemudian Nabi Sulaiman alaihissalam juga diwarisi diberi kerajaan dan menjadi hakim. Nah, itu yang maksudnya mewarisi. Mengapa bahasanya mewarisi? Dikarenakan peninggalan Nabi Daud alaihissalam ini tidak akan hilang karena dilanjutkan oleh Nabi Sulaiman alaihissalam. Nah, pada saat itu posisinya Nabi Sulaiman alaihissalam itu adalah 19 bersaudara dan hanya Nabi Sulaiman yang dianugerahkan yang sama seperti Nabi Daud alaihissalam. Kemudian ada yang mengatakan bahwa saudaranya Nabi Sulaiman itu adalah ada 24 anak, ada 24 anak. Nah, kemudian kita lanjut ke 24 anak. Nah, Nabi Sulaiman ini bisa memahami bahasa-bahasa binatang, setan, jin, dan tumbuhan. Nah, jadi pada suatu ketika ada setan yang sedang menjahit, sedang membuat permadani yang ditumpangi oleh Nabi Sulaiman alaihissalam, yaitu yang panjangnya 1 farsah di atas. Nah, jadi setannya itu berada di atas lantai yang emas sepanjang 1 farsah. Jadi setan berada di atas lantai yang emas sepanjang 1 farsah, membuat permadani sepanjang 1 farsah pula. Nah, di sini ada pula cerita tentang burung-burung. Nah, misalnya itu seperti ada suatu ketika burung itu sedang berputar-putar di atas Nabi Sulaiman. Nah, kemudian Nabi Sulaiman berkata kepada sahabatnya, "Wahai sahabatku, apakah kamu mengetahui apa yang dikatakan oleh burung ini?" Kemudian para sahabatnya itu menjawab, "Tidak, Nabiullah." Kemudian Nabi itu menjawab, keselamatan, semoga keselamatan terlimpah bagimu. Sesungguhnya aku akan sesungguhnya aku akan pergi melihat anak-anakku, kemudian aku akan kembali ke sini. Nah, kemudian setelah beberapa lama kemudian burung itu datang dan berteriak-teriak. Kemudian Nabi Sulaiman berkata kepada sahabatnya, "Apakah kamu mengetahui apa yang dikatakan oleh burung itu?" Kemudian Nabi Sulaiman kemudian sahabatnya itu berkata, "Tidak, Nabiullah." Kemudian Nabi Sulaiman berkata, "Sungguhnya burung ini dia berkata, dia berkata, semoga keselamatan terlimpah bagimu, wahai penguasa Bani Israel. Nah, sungguhnya aku akan pergi untuk memberikan anak-anakku makan, maka berikanlah aku izin untuk segera berangkat. Setelah itu aku akan kembali ke sini lagi." Kemudian burung itu pergi dan kembali lagi dan kemudian dia berkata, "Sungguhnya terserahlah apa yang kau lakukan kepadaku." Nah, kemudian ada sebuah kisah, namanya itu burung soba, burung surat. Nah, namanya itu adalah burung surat. Nah, burung surat itu mendatangi Nabi Sulaiman alaihissalam dan berkata dan berteriak-teriak. Kemudian Nabi Sulaiman alaihissalam bertanya kepada sahabatnya, "Wahai sahabatku, apakah kamu mengetahui apa yang dikatakan oleh burung itu?" Kemudian Nabi sahabatnya itu menjawab, "Tidak, Nabiullah." Nah, jadi burung itu berkata seperti ini. Jadi burung itu berkata, "Mintalah ampunan kepada Allah, wahai para pendosa." Nah, jadi diriwayatkan oleh seorang hadis. Nah, jadi bahwa Nabi Muhammad SAW ini tidak mengizinkan burung surat ini untuk dibunuh. Dikarenakan itu sebagai pembawa keberuntungan kalau salah. Nah, kemudian ada pula misalnya itu seperti dan burung surat inilah yang menunjukkan jalan Baitullah kepada Nabi Adam alaihissalam. Nah, jadi ada pula kisah tentang burung layang-layang. Nah, jadi ada burung layang-layang mendekati Nabi Sulaiman alaihissalam dan berkata, "Wahai sahabatku, apakah kamu mengetahui apa yang diucapkan oleh burung ini?" Kemudian sahabatnya itu berkata, "Tidak, wahai Nabiullah." Nah, kemudian Nabi Sulaiman itu berkata, "Sungguhnya burung ini dia berkata,
Sungguhnya burung ini dia berkata, bergegaslah melaksanakan amal kebaikan, sungguhnya kamu akan menerima balasannya. Nah, berpijak dari kasus inilah Nabi Muhammad SAW melarang membunuh burung layang-layang tersebut. Nah, kemudian ada pula misalnya itu seperti burung merak. Nah, jadi burung merak ini mana? Oh, ada pula misalnya ada burung gereja lelaki mengitari yang terbang mengitari burung gereja perempuan. Lalu beliau bertanya kepada, kalian tahu apakah yang diucapkan burung itu? Kemudian para sahabatnya itu berkata, tidak wahai Nabiullah. Kemudian Nabi Sulaiman berkata, kemudian Nabi Sulaiman berkata, sungguhnya burung itu berkata, menikahlah denganku, maka kau akan menempatkanmu di ruang daerah Damsyik mana saja yang kau suka. Padahal semua ruang di daerah Damsyik itu dibangun dengan batu besar. Tidak seorang pun yang mampu bertahan di sana. Tapi itulah mental perayu. Semua perayu itu pembohong. Nah, kemudian ada pula misalnya itu ketika kisah tumbuhan. Nah, jadi misalnya itu salah satu mukjizat Nabi Sulaiman alaihissalam yaitu dapat berbicara dengan tumbuhan pula. Nah, jadi misalnya itu ketika Nabi Sulaiman alaihissalam itu dia pergi ke mana? Ke Baitul Maqdis. Nah, jadi ketika Nabi Sulaiman alaihissalam ini dia beribadah ke Baitul Maqdis selama bertahun-tahun. Nah, jadi selama bertahun-tahun dia mendapati tumbuhan-tumbuhan di situ. Nah, kemudian Nabi Sulaiman selalu bertanya kepada tumbuhan yang berada di dekat Baitul Maqdis dan bertanya, siapakah namamu? Kemudian tumbuhan itu menjawab namanya. Kemudian Nabi Sulaiman berkata, apakah kegunaanmu? Kemudian di antara tumbuh-tumbuhan itu ada yang berkata sebagai obat-obatan, sebagai tanaman hias, sebagai bahan makanan, dan sebagai pula tempat berteduh. Nah, oke, sekian saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.